Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus menghemat anggaran belanja besar-besaran hingga 306,69 triliun rupiah yang tertuang dalam Inpres nomor 1 tahun 2025. Rincian pos anggaran yang dipangkas sudah ditentukan dalam surat edaran Menteri Keuangan yang disebar ke seluruh kementerian lembaga pada 24 Januari 2025. Saya bersama Dr. Media Wahyudi Askar, ya lulusan dari University of Manchester, Inggris. Media, ada surat cinta dari Menq yang pertama di tahun 2025 itu pangkas anggaran. Jadi kalau saya ngomong dengan para menteri, saya cukup bilang gini, 306. Ya. Nah, mereka langsung, karena angka 306 buat menteri itu benar-benar trauma. Karena itulah mengingatkan mereka pada pangkasan anggaran di kementerian lembaga. Kita punya LPG 3 kg yang sebenarnya tujuannya baik untuk supaya target ini untuk masyarakat miskin, tetapi itu kan juga kaitannya adalah soal efisiensi, supaya soal anggaran yang bocor, supaya subsidi ini masuk ke rakyat miskin, sesuatu yang baik sebenarnya. Lalu kemudian ada soal Cortex, lalu sebelumnya ada PPN 12. Apakah memang ini semua punya kaitan kaitan satu sama lain karena fiskal kita atau uang kita tidak semewah seperti biasanya, tetapi memang ada proyek mercusuar yang harus dijalankan dan akan dijalankan. Iya, pemerintah awalnya berencana menaikkan PPN, ada potensi pendapatan 75 triliun dan PPN nggak jadi naik. Otomatis gagal, harus mencari jalan lain. Berarti proyeksi pemasukan nggak jadi? Ya, Pak Prabowo bilang kita butuh untuk MBG 400 triliun 1 tahun, carikan anggarannya. Nah, menurut hemat saya pemangkasan anggaran itu oke saja, sangat baik. Karena memang ada beberapa pos yang memang harus dipangkas dan tidak efisien. Tapi yang perlu kita lihat adalah 306 ini mau dialokasikan kemana. Ini yang saya kira kita harus hati-hati. Kalau kita alokasikan semuanya ke MBG, ini sangat-sangat problematik. Karena? MBG itu universal coverage untuk semua anak. Jadi kami sudah menghitung, ketika universal coverage diserahkan ke semua anak, bahkan anak SMA ya, di Inggris pun yang terima freelance itu hanya sampai kelas 2 SD. Di Indonesia plannya kan semua anak. Ketika ke semua anak, maka ada potensi mistargeting, inclusion error. Jadi penerima makan bergizi gratis itu juga anak-anak dari kelas menengah atas. Dan itu jumlahnya ketika kita hitung, itu sekitar 50-an triliun. Jadi ada potensi salah sasaran, subsidi fiskal yang seharusnya diterima oleh masyarakat miskin tapi dinikmati oleh orang kaya. Makanya usulan kami adalah khusus targeted saja, mereka yang mengalami malnutrisi, balita, ibu hamil, dan jumlahnya itu hanya 117-an triliun. Sisanya kita bisa alokasikan ke yang lain yang lebih bermanfaat. Subsidi KRL, penambahan PKH, subsidi rumah, termasuk juga mungkin program-program pelindungan sosialnya lainnya yang jauh lebih bermanfaat. Jadi Anda merasa khawatir juga dengan penghematan 306 triliun, sebenarnya ini mendapat tepuk tangan dari publik karena hemat deh tuh menteri-menteri yang jumlahnya luar biasa banyak, kementerian yang jumlahnya banyak, tetapi Anda juga cukup mengkhawatirkan penghematan 306 triliun itu bisa memiliki resiko. Karena kalau itu semua hanya untuk makan bergizi gratis, kementerian tidak menjalankan produktivitasnya, maka punya akibat juga dalam pertumbuhan ekonomi. Betul sekali, karena pasti terjadi shifting. Sebagian layanan publik anggarannya dipangkas, kemudian digeser, katakanlah ke MBG. Artinya akan ada layanan publik yang mungkin tidak akan optimal khususnya di daerah. Dana transfer ke daerah dipangkas 50-an triliun. Pasti implikasinya juga sangat memberatkan pemerintah daerah. Karena ada banyak infrastruktur yang harus dikelola juga oleh pemerintah daerah. Jadi ini harus dipertimbangkan hati-hati. Makanya menurut hemat saya, kalau memang ada space fiskal, itu berikan untuk sektor strategis yang betul-betul dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan kalau kita lihat Perlinsos Indonesia, yang paling Perlindungan Sosial Indonesia efektif itu adalah PKH gitu. PKH, BNPT, PIP, bantuan pendidikan, dan itu cukup efektif karena tepat sasaran.
Termasuk juga subsidi KRL misalkan yang juga dinikmati oleh kelas bawah, dan subsidi perumahan mungkin membantu kelas menengah. Sepanjang itu dialokasikan ke kebijakan yang bermanfaat langsung untuk masyarakat, mungkin kita bisa mendorong ekonomi lebih baik. Ya. Tapi dengan skema MBG sekarang sentralistik sekali. Akan ada BGN, kemudian ada dapur-dapur umum buatan pemerintah yang belum tentu mendorong adanya penyerapan produk UMKM lokal. Ya. Dan ini ada potensi bencana fiskal yang luar biasa karena jumlahnya besar sekali. Jadi ini bukan untuk mengatakan MBG itu tidak tepat, tetapi hati-hati karena bagaimanapun juga sampai 1 tahun ke depan masih proses uji coba. Hati-hati dengan mistargeting, Ya. tapi juga hati-hati juga dengan penghematan ini. Betul. Karena penghematan sudah dilakukan, sementara MBG juga masih terus ada penyesuaian atau adjustment. Ya. Jangan sampai dua penggerak yang diharapkan penggerak ekonomi ini tidak jalan, Ya. dan ini kita akan menjadi celaka fiskal. Betul sekali. Terima kasih ya Dr. Media Wahyudi Askar. Ini menjadi satu pengingat untuk para pembuat kebijakan. Betul bahwa saat kita bicara hari Kamis ini sudah tidak lagi ada antrian LPG 3 kilo untuk masyarakat untuk yang bersubsidi, tetapi setidaknya ini menjadi pelajaran yang sangat luar biasa. Kalau bikin kebijakan publik, apalagi yang menyentuh masyarakat banyak, mbok ya diperhitungkan, dihitung dengan cermat, disosialisasikan dengan baik. Jangan bikin rakyat marah. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.